Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada dua pilihan besar, belajar dari buku atau belajar dari pengalaman. Tapi, mana yang lebih penting, praktek di lapangan atau teori di kepala? Mana yang sebenarnya lebih benar dalam membentuk seseorang jati ahli? Hari ini, kita akan bahas ini dengan cara yang tak biasa. Siapkan logikamu dan juga hatimu. Ilmu teori fondasi yang tak terlihat, tapi menguatkan. Banyak orang meremehkan teori karena tidak langsung kelihatan hasilnya. Tapi pernahkah kamu menyadari bahwa semua hal besar yang kita lihat hari ini dimulai dari sesuatu yang tak terlihat? Teori bukan sekadar kumpulan kata dalam buku. Ia adalah hasil akumulasi dari ribuan kegagalan, eksperimen, dan pelajaran hidup yang disusun menjadi rumus. Teori adalah cara manusia mempercepat pemahaman tanpa harus mengulang kesalahan yang sama. Contohnya, seorang insinyur tidak perlu membangun jembatan dan menunggu runtuhnya untuk tahu bahwa ada kesalahan struktur. Ia cukup membuka buku, memahami hukum fisika dan matematika, dan tahu di mana beban harus ditopang. Seorang dokter tidak perlu membiarkan pasien sekarat untuk tahu mana obat yang tepat. Ia belajar dari penelitian, dari teori biologi, anatomi, dan kimia medis yang telah diuji puluhan tahun sebelumnya. Teori adalah seperti fondasi sebuah bangunan, tak terlihat dari luar, tapi tanpa itu, semuanya akan runtuh. Teori membekali kita dengan prinsip, dengan kerangka berpikir, dengan panduan agar kita tidak hanya melakukan, tapi mengerti apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Tanpa teori, kita bisa saja melakukan sesuatu secara berulang tapi tidak tahu apakah itu benar, efektif, atau hanya kebiasaan yang salah tapi terus dijalani. Ilmu praktek guru paling kejam, tapi jujur. Di atas kertas, semua terlihat mudah, tapi hidup tidak pernah berjalan hanya di atas kertas. Inilah alasan mengapa praktek begitu penting. Praktek adalah ruang ujian nyata dari segala teori. Ia adalah cermin yang memperlihatkan sejauh mana kita benar-benar paham. Dan yang lebih penting, praktek menanamkan pengalaman. Sesuatu yang tak bisa dipelajari hanya dari buku. Kita bisa membaca ribuan halaman tentang cara menghadapi kegagalan. Tapi kita tidak akan benar-benar mengerti sampai suatu hari kita ditolak, kalah, dipermalukan, dan harus bangkit sendiri. Kita bisa menonton video tentang teknik public speaking, tapi tidak akan tahu rasanya gugup di depan orang banyak sampai kita benar-benar naik ke panggung. Praktek melatih ketahanan mental. Ia mengajarkan fleksibilitas saat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Ia membentuk insting. Teori bisa memberi kita apa yang seharusnya, tapi praktek memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kadang kenyataan tak selalu cocok dengan teori. Disinilah kita belajar beradaptasi, bukan dengan menolak teori, tapi dengan menyesuaikan teori terhadap dinamika lapangan. Praktek itu seperti medan perang, tak semua bisa dijelaskan, tapi semua bisa dirasakan. Kesalahan umum memihak tanpa mengerti. Kenapa harus memilih salah satu, kalau dua-duanya saling menguatkan? Sayangnya, banyak orang jatuh pada ego. Ada yang terlalu intelektual, merasa tahu segalanya hanya karena sudah membaca ratusan buku. Ia menyepelekan mereka yang bekerja langsung di lapangan, yang dianggap kurang ilmiah. Sebaliknya, ada juga yang terlalu praktikal. Ia mencibir mereka yang bicara teori, menganggap semua itu hanya omong kosong yang tidak relevan dengan dunia nyata. Padahal, tanpa sadar, ia sendiri mungkin telah menjalankan teori yang ia warisi dari pengalaman orang lain. Kesalahan terbesar kita adalah memihak tanpa memahami. Ketika kita memilih teori, kita kadang lupa bahwa pengetahuan tanpa tindakan hanyalah ilusi. Ketika kita memilih praktek, kita lupa bahwa tindakan tanpa pemahaman bisa jadi kebodohan yang terus diulang. Keduanya bukan musuh, tapi banyak orang memperlakukan mereka seolah sedang bertarung memperebutkan kebenaran, padahal mereka hanya dua sisi dari proses belajar yang utuh. Mana yang lebih benar? Jika kau bertanya mana yang lebih benar, maka aku akan menjawab, tergantung siapa yang bertanya, dan untuk apa dia bertanya. Untuk seorang pemula, teori bisa menjadi jalan awal yang menyelamatkan. Untuk seorang praktisi berpengalaman, teori bisa menjadi alat untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tapi tidak ada yang absolut, tidak ada satu jawaban pasti.
karena keduanya tidak seharusnya dibandingkan, tapi disinergikan. Bayangkan jika seorang pemimpin hanya mengandalkan teori. Ia tahu cara memimpin, tapi tak pernah memimpin siapapun. Ia akan kehilangan empati dan tidak pernah tahu rasa lelahnya berada di garis depan. Atau sebaliknya, seorang pemimpin yang hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman, tanpa memahami strategi, psikologi tim, atau dasar etika, bisa saja menjadi otoriter atau membuat keputusan yang membahayakan. Yang paling benar adalah yang mampu menggabungkan teori dan praktek. Ia belajar, lalu mencoba. Ia mencoba, lalu kembali belajar. Ia membaca buku, lalu menyelam ke dunia nyata. Ia berani gagal, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan mengevaluasi. Inilah manusia yang utuh, tidak hanya pintar, tapi bijak. Tidak hanya cekatan, tapi paham arah. Penutup ilmu sejati hidup dalam tindakan. Kita tidak dilahirkan untuk hanya menjadi pemikir, tapi juga bukan sekadar pelaku. Kita adalah pembelajar. Setiap langkah kita dalam hidup akan selalu menghadapkan kita pada teori dan praktek, dan seiring waktu, kita akan sadar bahwa tidak ada yang paling benar. Yang benar adalah keseimbangan. Ilmu yang tak pernah dipraktekkan akan membusuk dalam kepala, tapi tindakan yang tak punya dasar akan mudah tumbang saat badai datang. Mulai hari ini, jangan lagi memisahkan antara membaca dan mencoba. Jangan hanya menonton dan berkata saya paham, tanpa pernah turun ke lapangan. Dan jangan juga langsung mencoba, tanpa tahu arah dan dasar yang membimbing. Belajarlah, lalu bertindak. Bertindaklah, lalu belajar lagi. Itulah siklus pembelajaran yang sejati. Kalau menurutmu, mana yang lebih penting dalam hidupmu saat ini? Teori atau praktek? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pengalamanmu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini membuatmu berpikir lebih dalam. Kita lanjutkan obrolannya di video berikutnya.